Al-Quran menyebutkan kata Ya'juj dan Ma'juj sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan ditakuti oleh suatu kaum yang tinggal di antara 2 gunung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengungkapkan dinding pembatas tempat Ya'juj dan Ma'juj dikurung akan dibuka secara perlahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dinding ini terbuka, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan menyebabkan kekacauan di muka bumi. Mereka akan merusak segala yang ada di sekitar mereka dan membuat hidup manusia menjadi penuh penderitaan. Kemudian Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Kelompok mereka yang pertama melewati telaga Tiberiyah, Tiber. Kemudian mereka meminum airnya hingga habis. Kelompok mereka yang akhir lewat pula. Lalu mereka mengatakan, "Sungguh di tempat ini dulu ada air." Hadis riwayat Muslim. Ya'juj dan Ma'juj dikalahkan oleh Raja Zulkarnain, sebagaimana diceritakan dalam berbagai sumber keagamaan. Kisah ini memiliki beberapa versi dan interpretasi, namun dalam esensi yang sama, Raja Zulkarnain berhasil menghadapi ancaman dari Ya'juj dan Ma'juj dengan kebijaksanaan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan bagi Gog dan Magog dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Mereka 2 kelompok yang sering disebut dalam Al-Quran dan literatur Islam. Dalam kitab Ashrathus Sa'ah karya Yusuf Al-Wabil, dijelaskan Ya'juj berakar dari kata uja'aj, yang berarti mengering kemudian mengeras, dan al-ajja yang artinya ketika musuh datang dengan cepat. Sementara itu, Ma'juj berasal dari kata ma'aja, yang berarti goncang. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera. Untuk kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa solawat salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hanya kepada beliaulah kita semua, umat Muslim, mendambakan syafaatnya. Saya ucapkan selamat datang di channel Cerita Islami. Terima kasih yang selalu mengikuti dan menyimak cerita kami. Semoga membawa kemanfaatan bagi anda semua. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video kali ini saya akan membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj yang telah dikurung oleh Raja Zulkarnain. Di manakah tempat Raja Zulkarnain memenjarakan Ya'juj Ma'juj hingga mereka tidak bisa keluar kecuali sebelum mendekati hari kiamat. Raja Zulkarnain digambarkan sebagai sosok yang perkasa. Banyak spekulasi beredar terkait sosok Zulkarnain, sosok yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj, yang dalam Al-Quran dan hadis diriwayatkan akan muncul sebagai tanda-tanda datangnya kiamat. Sosok Raja Zulkarnain disebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94-95 yang artinya, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata,
apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan, manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi 94-95. Ayat 94. Di hadapan Raja Zulkarnain, mereka berkata melalui penerjemah, "Wahai Zulkarnain, sungguh saat ini kami terancam oleh suatu kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Keduanya itu selalu melakukan penindasan dan berbuat kerusakan di bumi untuk menghindarkan kami dari kekejaman mereka. Maka bolehkah kami membayarmu dengan sejumlah harta sebagai imbalan agar engkau membuatkan dinding yang kuat sebagai penghalang antara kami dan mereka. Kami ingin lepas dari penindasan dan kekejaman mereka." Ayat 95. Mendengar tawaran umat yang terancam itu, dia, yaitu Zulkarnain yang bijaksana itu, kemudian berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku yang meliputi kekuasaan, keluasan wilayah, dan kekayaan harta benda lebih baik daripada imbalanmu yang kau tawarkan kepadaku. Maka sebagai gantinya bantulah aku dengan seluruh kekuatan yang ada, agar aku dapat membuatkan dinding yang kuat sebagai penghalang antara kamu dan mereka, sehingga kamu semua akan merasa aman karena terhindar dari serangan mereka." Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah, lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Setelah besi dipanaskan dan dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih, maka jadilah dinding benteng kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Melihatnya, penduduk bukit bersuka cita, mereka pun berterima kasih pada Zulkarnain. Namun dengan rendah hati Zulkarnain bersyukur kepada Allah, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar," ujar Zulkarnain. Sementara itu dari balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Sahabatku, di manakah letak dinding Ya'juj Ma'juj? Mari kita bahas. Ring of Fire adalah sebutan dari cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik. Keberadaan Ring of Fire yang meliputi wilayah Indonesia inilah yang menyebabkan rawan dilanda bencana gempa bumi hingga gunung meletus. Sahabat, coba perhatikan, bukankah kata tambang besi yang dipanaskan, cairan tembaga yang mendidih, dijadikan pondasi sampai terbentuk dinding benteng yang kokoh? Apa ini bukan menyerupai gunung berapi? Mungkin di saat ada gempa, saat itulah Ya'juj Ma'juj yang sedang bergerak untuk keluar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit pembahasan mengenai benteng dari Ya'juj Ma'juj. Apa yang saya sampaikan dari nasihat orang-orang terpilih, yang pasti kebenarannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.